Pada video kali ini, kita akan mempelajari pokok bahasan yang kedua, yaitu jarak. Sebelumnya, mari simak terlebih dahulu penjelasan tentang definisi jarak dan konsep jarak pada dimensi 3. Apa itu jarak? Jarak merupakan salah satu cara untuk memberikan pengertian seberapa jauh atau dekat dua objek. Bagaimana konsep jarak pada dimensi 3? Yang dimaksud jarak pada dimensi 3 adalah jarak terdekat yang bisa kita peroleh dari konsep jarak yang akan kita hitung. Jarak terdekat akan dapat diperoleh ketika terbentuk dua garis yang saling tegak lurus, sehingga perhitungannya nanti dapat dilakukan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Untuk dapat menentukan jarak, hal utama yang harus kalian kuasai yaitu membayangkan jarak dalam konsep dimensi 3. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membayangkan suatu ruangan atau dengan membuat sketsa atau gambar bangun ruang. Baiklah, tadi kan sudah dijelaskan sedikit tentang definisi atau pengertian dari jarak. Nah, sekarang saya mau jelaskan bagaimana cara mencari jarak pada dimensi 3. Nah, untuk mencari jarak itu, kita menggunakan kata kunci. Kata kuncinya yaitu garis yang tegak lurus. Mengapa garis yang tegak lurus? Karena garis yang tegak lurus ini merupakan jarak terpendek. Jarak terpendek inilah yang merupakan jarak yang ingin kita cari. Nah, selain itu, ada cara lain untuk mencari jarak, yaitu yang pertama, membayangkan segitiga. Maksudnya di sini kita harus membayangkan sebuah bentuk segitiga yang memuat jarak yang ingin kita cari. Yang kedua yaitu mencari tinggi segitiga. Nah, setelah kita membuat segitiga ini tadi, dari hasil bayangan tadi, kita harus mencari tinggi dari segitiga ini tadi. Mengapa kita harus mencari tinggi segitiga? Karena tinggi segitiga merupakan garis yang tegak lurus. Dan garis yang tegak lurus itulah jarak yang ingin dicari. Atau jarak terpendek. Nah, nanti itu ketika kalian menyelesaikan sebuah soal atau permasalahan, nah segitiga yang terbentuk nanti bermacam-macam. Bisa segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, ataupun segitiga sembarang. Nah, di sini saya ingin mengajarkan atau memberitahu rumus singkat untuk mencari tinggi dari segitiga tersebut. Karena mengapa? Karena tinggi dari segitiga tersebut merupakan jarak yang ingin kita cari, yaitu jarak terpendek. Yang pertama, itu segitiga sama sisi. Misalnya bentuk segitiganya seperti ini. Kan segitiga sama sisi, berarti ketiga sisinya sama panjang kan? Saya lambangkan panjang sisinya dengan A. Nah, yang kita ingin carikan tinggi. Tingginya nanti di sini. Tingginya itu harus tegak lurus. Nah, ini tinggi yang ingin kita cari. Nah, cara mencari tingginya itu rumusnya yaitu A per 2 akar 3.
Nah, yang kedua yaitu segitiga sama kaki. Nah, misalnya gambar segitiga sama kakinya seperti ini. Nah, kan dia segitiga sama kaki, berarti panjang kedua kakinya atau kedua sisi yang ini sama panjang kan? Misalnya saya lambangkan panjangnya dengan A, berarti kalau di sini A, panjang yang di sini juga A. Yang ini kan beda, berarti kita misalkan panjangnya B. Nah, setelah itu kita kan mau cari tinggi, tingginya ini, tingginya harus tegak lurus. Ini tingginya yang ingin kita cari. Nah, rumus untuk mencari tinggi pada segitiga sama kaki yaitu T sama dengan akar A kuadrat dikurang 1/2 B kuadrat. Atau T sama dengan akar A kuadrat dikurang 1/4 B kuadrat. Nah, inilah rumus cepat untuk mencari tinggi pada segitiga sama kaki. Yang ketiga yaitu segitiga siku-siku. Misalnya gambarnya seperti ini. Siku-sikunya di sini. Nah, saya misalkan panjangnya yang ini A, yang ini panjangnya B, yang ini panjangnya C. Tinggi segitiga siku-sikunya yang ingin kita cari yang ini, tegak lurus. Ini tinggi yang ingin kita cari, tinggi yang ini. Rumus untuk mencari tinggi ini yaitu T sama dengan A, B per C. Di mana C ini merupakan sisi terpanjang atau sisi miring. Jadi inilah rumus untuk mencari tinggi pada segitiga siku-siku. Tingginya yang ini ya. Yang keempat yaitu segitiga sembarang. Misalnya segitiganya seperti ini. Misalnya panjang sisi ini A, panjang sisi ini B, dan panjang sisi ini C. Nah, tinggi segitiga yang ingin kita cari yaitu dari sini tegak lurus ke bawah. Ini merupakan tinggi yang ingin kita cari. Tapi karena ini segitiga sembarang, maka sebelum mencari T, kita harus terlebih dahulu mencari panjang sisi yang ini atau yang ini. Kita misalkan ini dengan X. Nah, rumus untuk mencari X yaitu P kuadrat dikurang Q kuadrat ditambah R kuadrat per 2P. Itu rumus X-nya. Di mana keterangannya yaitu P itu sama dengan sisi tempat X berada. Sementara Q sisi terjauh dari X. Dan R merupakan sisi yang terakhir atau sisi ketiga. Nah, kita coba cari panjang X yang ini ya. Misalnya ini X1. Berarti X1 sama dengan P kuadrat dulu kan.
P itu tadi sisi tempat X berada. X1-nya berada di sisi B. Berarti ini B kuadrat dikurang Q kuadrat. Q tadi sisi terjauh dari tempat X berada. X kan berada di sisi B. Kemudian sisi A juga dekatan kan dengan sisi B. Berarti yang terjauh yaitu sisi C. Kan C di sini, Q di sini. Paling jauh C kan? Berarti ini dikurang C kuadrat. Ditambah R kuadrat. R tadi sisi yang lainnya, yaitu A. Jadi A kuadrat. Per 2 kali P. P-nya tadi B kan? Berarti 2B. Nah, sekarang kita coba cari X yang ini. Misalnya ini X2. X2 sama dengan P kuadrat dulu kan. P itu tadi tempat X berada. X2 berada di mana? Di sisi B. Jadi ini B kuadrat dikurang Q kuadrat. Q tadi tempat sisi yang terjauh dari sisi tempat X berada. X2-nya kan di sini. Di B, tapi di ujung sini kan. Nah, yang C ini dekatan dengan X2, dekat. Berarti yang paling jauh A. Setelah ini dikurang A kuadrat. Terus ditambah R kuadrat kan. R itu tadi sisi yang lainnya. Jadi C kuadrat. Per 2 dikali P. P-nya tadi B kan. Jadi 2B. Jadi kalau kita mau cari X yang ini, yang di sebelah sini, atau X1, rumusnya ini. Kalau kita mau cari X sebelah sini atau X2, rumusnya ini. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X, kemudian mencari T-nya, dilanjutkan dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, rumus Pythagorasnya tuh ada dua kan. Kalau kita pakai yang X1, berarti rumus Pythagorasnya T sama dengan akar dari X1 di sini kan. Akar dari A kuadrat dikurang X1 kuadrat. Kita pakai segitiga yang ini. Terus kalau kita pakai yang X2, rumus Pythagorasnya T sama dengan akar C kuadrat dikurang X2 kuadrat. Kita pakai segitiga yang ini. Ini kan X2. Di sini C, ini T. Berarti cari T-nya akar C kuadrat dikurang X2 kuadrat. Selain menggunakan rumus-rumus tersebut, jarak juga dapat dihitung dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Kan biasanya soal-soal yang akan kalian temui nanti menggunakan bangun ruang kubus. Nah, oleh karena itu di sini saya mau jelaskan rumus khusus atau rumus cepat yang ada pada kubus. Rumus khusus yang pertama yaitu cara mencari diagonal bidang pada kubus. Diagonal bidang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang. Nah, kalau di kubus, contoh diagonal bidangnya yaitu dari titik A ke F. Atau dari titik E ke titik B. Contoh lain yaitu dari titik H ke titik F, titik E ke titik G. Pokoknya diagonal bidang itu dia menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam suatu bidang. Nah, kalau di kubus ini jumlah diagonal bidangnya ada 12. Dan cara cepat atau rumusnya untuk mencari diagonal bidang pada kubus ini yaitu A akar 2. Di mana A ini merupakan panjang rusuk kubus.
Yang kedua yaitu rumus untuk mencari diagonal ruang pada kubus. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan dalam suatu ruang. Nah, kalau pada kubus contohnya yaitu titik A ke titik G. Karena titik A dan titik G ini saling berhadapan dalam suatu ruang. Contoh lain yaitu E ke C, terus H ke B, dan F ke D. Nah, pada kubus cuman ada 4 diagonal ruang. Cara cepat atau rumus cepatnya untuk mencari diagonal ruang pada kubus yaitu A akar 3, di mana A ini yaitu panjang rusuk kubus. Rumus khusus atau rumus cepat untuk mencari jarak titik sudut kubus ke titik tengah bidang yang berada di depannya. Untuk contohnya misalnya saya ambil titik F. Nah, dari titik F ini, bidang yang berada di depannya itu ya ada 3. Yaitu yang pertama bidang ABCD, yang kedua bidang ADHE, dan yang ketiga bidang CDHG. Yang pertama saya contohkan dulu dari titik F terhadap bidang ABCD. Nah, pertama kita cari dulu titik tengah bidangnya. Kita cari titik tengah bidangnya dengan membuat diagonal bidang. Nah, diagonal bidang ini akan saling berpotongan di satu titik. Nah, inilah titik tengah dari bidang ABCD. Misalnya ini titik P. Inilah jarak yang ingin kita cari, yaitu jarak dari titik F ke titik P. Jarak dari titik F ke titik P ini rumusnya yaitu A per 2 akar 6, di mana A ini merupakan panjang rusuk kubus. Sekarang saya bakal jelaskan rumus yang keempat. Itu misalnya diketahui suatu diagonal ruang. Saya ambil contoh misalnya diagonal ruang EC ya. Diagonal EC ini akan dibatasi atau dipotong oleh 2 buah garis. Garis yang pertama yaitu garis dari titik A ke titik tengah yang berada pada bidang di depannya yaitu bidang EFGH. Kita cari dulu titik tengahnya. Nah, titik tengahnya ini kan, misalnya ini titik P. Kita hubungkan garis dari titik A ke titik P. Didapat satu titik perpotongan. Kita namakan titik ini yaitu titik X. Nah, yang kedua yaitu garis yang memotongnya, garis dari titik G ke titik tengah bidang yang berada di depannya yaitu bidang ABCD. Kita cari dulu titik tengahnya. Nah, ini titik tengahnya. Misalnya ini titik Q. Kita hubungkan dari titik G ke titik Q. Terdapat lagi satu titik perpotongan. Kita misalkan ini namanya titik Y. Jadi terlihat bahwa
garis EC ini terbagi menjadi 3 bagian yang sama panjang, yaitu EX, XY, dan YC. Nah, di sini kita bisa menemukan rumus cepatnya. Misalnya kita mau mencari panjang EX. Nah, rumus cepatnya yaitu EX sama dengan 1/3 EC. Kenapa 1/3? Karena tadi sudah saya jelaskan kan, karena EC ini terbagi menjadi 3 sama panjang. Nah, karena EX sama dengan XY sama dengan YC, maka berlaku juga untuk XY dan YC ini sama dengan 1/3 EC. Kemudian untuk rumus cepat yang lain, misalnya kita ingin mencari panjang EY. Nah, panjang EY ini kan ada 2 bagian ini kan, dari EX ke XY. Jadi mencari EY itu sama dengan 2/3 dari EC. Hal tersebut juga berlaku untuk mencari panjang XC sama dengan 2/3 EC. Nah, rumus-rumus ini tidak hanya berlaku untuk diagonal EC saja, untuk diagonal ruang EC saja, tapi juga berlaku untuk diagonal ruang yang lain, yaitu HB, GA, dan DF. Rumusnya sama seperti ini. Ini hanya salah satu contoh saja. Selain menggunakan rumus-rumus tadi, kita juga dapat menggunakan rumus teorema Pitagoras. Cara mencari jarak dari titik ke titik, yaitu dengan cara menghubungkan kedua titik yang ingin dicari jaraknya dengan sebuah garis. Kemudian, ukur jaraknya. Contoh yang pertama, diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang sisi 4 cm. Yang ditanya yaitu jarak titik A ke titik E. Kita buat dulu titik A di sini, titik E di sini. Kemudian kita hubungkan dengan garis. Terbentuklah garis AE. Garis AE ini merupakan rusuk dari kubus, sehingga panjang dari garis AE sama dengan panjang garis AB, yaitu sama-sama 4 cm. Jadi jarak dari titik A ke titik E sama dengan 4 cm. Nah, dengan soal yang sama, ditanya lagi jarak dari titik F ke titik C. Kita buat dulu ya. Di sini kan titik F. Di sini titik C. Kita hubungkan garis. Garis ini melambangkan jarak dari titik F ke titik C. Nah, terbentuklah garis FC. Garis FC ini merupakan diagonal bidang dari kubus ini. Tadi kan kalau diagonal bidang, rumus cepatnya untuk kubus yaitu A akar 2. Panjang sisinya yaitu 4 cm. Berarti 4 akar 2 cm diagonal bidangnya. Jadi panjang FC sama dengan 4 akar 2 cm. Selanjutnya yang ditanya yaitu jarak titik A ke titik G. Kita buat lagi. Di sini titik A dan di sini titik G. Kita hubungkan dengan garis, sehingga terbentuklah garis AG. Garis AG ini merupakan diagonal ruang kubus. Tadi kan sudah saya jelaskan kalau pada kubus rumus cepat diagonal ruangnya yaitu A
akar 3. Di sini panjang rusuknya 4 cm. Jadi diagonal ruangnya 4 akar 3 cm. Jadi panjang dari titik A ke G sama dengan 4 akar 3 cm. Selanjutnya yaitu jarak titik E ke titik tengah garis AC. Nah, kita buat lagi. Di sini titik E-nya. Kemudian titik tengah garis AC. Kita buat dulu garis AC. Nah, cara mencari titik tengah garis AC itu dengan membuat diagonal bidang yang lainnya, sehingga mereka akan saling berpotongan. Nah, titik potong inilah merupakan titik tengah garis AC, misalnya titik P ya. Kita hubungkan garis dari titik E ke titik P. Nah, titik EP inilah yang ingin dicari. Nah, titik EP ini kan sama kayak penjelasan sebelumnya tadi, yaitu jarak dari suatu titik sudut ke titik tengah bidang yang berada di depannya. Dan itu rumus cepatnya yaitu A per 2 akar 6. Panjang sisinya 4 cm. Jadi 4 per 2 akar 6 sama dengan 2 akar 6 cm. Jadi jarak titik E ke titik tengah garis AC atau dilambangkan dengan garis EP yaitu 2 akar 6 cm. Soal yang kedua yaitu diketahui prisma tegak segitiga A, B, C, D, E, F dengan panjang sisi segitiganya yaitu 5 cm. Ini segitiganya segitiga sama sisi ya. Dan panjang rusuk tegaknya 10 cm. Yang ditanya yaitu jarak dari titik A ke titik E. Kita buat dulu. Di sini titik A dan di sini titik E. Kemudian kita tarik garis. Jadi jarak titik A ke titik E sama dengan panjang garis AE. Nah, ini kan prisma tegak segitiga, bukan kubus. Jadi, walaupun garis AE berupa diagonal bidang, kita tidak bisa menggunakan rumus cepat kubus. Oleh karena itu, kita harus menggunakan rumus Pitagoras. Kita buat dulu gambar segitiga yang terbentuk. Kan tadi membayangkan segitiga kan? Jadi kita buat gambar segitiga yang terbentuk. Kita bisa pakai segitiga yang atas atau yang bawah. Saya ambil segitiga yang bawah ya. Di sini titik B, di sini titik A, dan di sini E. Yang ditanya panjang AE. Kita buat panjang AB sudah diketahui, yaitu rusuknya tadi. Jadi panjang AB sama dengan 5 cm. Terus panjang BE. BE kan rusuk tegaknya, jadi panjangnya 10 cm. Nah, jadi kita tinggal cari panjang AE dengan menggunakan teorema Pitagoras. Jadi AE sama dengan akar dari BE kuadrat ditambah BA kuadrat sama dengan akar dari panjang BE-nya 10. Jadi 10 kuadrat ditambah panjang BA-nya 5. 5 kuadrat sama dengan akar dari 100 ditambah 25 sama dengan akar dari 125. Akar 125 ini kita pecah jadi 25 dikali 5 sama dengan 5 akar 5 cm. Jadi jarak titik A ke titik E yaitu 5 akar 5 cm.
Nomor 3, diketahui sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya 10 cm, lebarnya 3 cm, dan tingginya 6 cm. Yang ditanya yaitu jarak titik E ke titik C. Kita buat dulu, di sini titik E-nya dan di sini titik C. Kita hubungkan dengan garis. Jadi jarak titik E ke titik C sama dengan panjang garis EC. Nah, ini kan balok dan EC ini merupakan diagonal ruang. Kita nggak bisa menggunakan rumus cepat diagonal ruang pada kubus untuk balok. Jadi untuk mencari panjang EC, kita harus menggunakan rumus Pitagoras, teorema Pitagoras. Nah, pertama kan kita harus membayangkan segitiganya dulu. Nah, ini udah ada sisi miringnya, ini sisi tegak, dan berarti kita tinggal buat alasnya. Alasnya yaitu saya ambil A ke C. Jadi terbentuklah segitiga EAC. Saya buat di sini segitiga EAC. Nah, panjang EA itu sama dengan tingginya kan? Jadi di sini 6 cm. Kemudian panjang EC yang ingin kita cari. Terus panjang AC. AC ini diagonal bidang balok. Jadi harus kita cari dulu. Kita nggak bisa juga menggunakan rumus cepat diagonal bidang kubus untuk balok. Jadi kita cari dulu. Kita bayangkan lagi segitiganya. Segitiganya bisa pakai segitiga ADC atau ABC. Saya pakai segitiga ABC aja ya. Di sini ini A-nya, ini B, ini C. Panjang AB itu sama dengan panjang rusuk balok. Itu sepanjang 10 cm. Terus BC itu panjangnya sama kayak lebar 3 cm. Jadi AC pakai teorema Pitagoras ya. AC sama dengan akar BC kuadrat ditambah BA kuadrat sama dengan akar BC-nya panjangnya 3. Jadi 3 kuadrat ditambah BA 10, jadi 10 kuadrat sama dengan akar dari 9 ditambah 100. Jadi panjang AC sama dengan akar 109. Akar 109 cm. Barulah bisa kita cari panjang EC. Berarti EC sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan akar dari AE-nya 6 cm. Jadi 6 kuadrat ditambah AC-nya seakar 109. Jadi akar 109 kuadrat sama dengan akar dari 36 ditambah ini dicoretkan jadi tinggal 109 sama dengan akar dari 145. Jadi panjang EC sama dengan akar 145 cm.